Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Bairi berkata dengan marah, "Jing Yun ini, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Pada saat ini, mata Liang Lu berputar. Tuan muda tertua, ada dua cara bagi kita untuk menemukan Jing Yun dan wanita cantik itu. Bicaralah dengan cepat." Bairi mendesak dengan tidak sabar. Mata Liang Lu berkedip. Pertama, kemungkinan kecil Jing Yun dan sekelompok wanita cantik bersembunyi di pavilion Tuan Muda kedua. Ya, masuk akal. Bairi tersenyum, lanjutkan. Baik Tuan Muda tertua, Liang Lu berkata. Kedua, kita dapat meminta bantuan Jenderal Guanyong. Biarkan dia memanggil semua prajurit di bawahnya. Dengan cara ini, Jing Yun pasti akan muncul. Setelah mendengarkan, Bairi tersenyum dan berkata, "Ide yang bagus. Menurut metode kedua, biarkan Jing Yun muncul terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengannya. Setelah menyingkirkan Jing Yun, keindahan di sekitarnya bisa aku nikmati perlahan." Setelah itu, Bairi meninggalkan pavilion dan langsung menuju aula militer Mayor Jenderal Guanyong. Bairi berteriak, "Apakah Guanyong ada di dalam?" "Aku di sini." Dengan suara hormat, seorang pemuda kekar buru-buru berjalan turun dari aula lantai 2. Pria itu membungkuk dan berkata, "Bawahan memberi hormat pada Tuan Muda tertua. Ada apa sampai menemui diriku secara pribadi?" Guanshan juga memandang Bairi dengan hormat. "Ya, kamu tidak perlu sopan," Bairi berkata tanpa ragu. "Aku ingin menyingkirkan Jing Yun. Guanyong, kamu perintahkan para prajurit untuk berkumpul demi persiapan kompetisi Dewa Perang. Dengan cara ini, Jing Yun yang bersembunyi secara alami akan muncul." Mendengar itu, Guanyong terdiam. Guanshan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda tertua, jadi kamu memiliki dendam terhadap Jing Yun?" Bairi berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, dia menghabisi saudaraku Cukong." Guanshan berkata dengan tajam, "Anak ini benar-benar melanggar hukum karena dibantu oleh Tuan Muda kedua." Pada saat ini, Guanyong mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda tertua, sejujurnya aku dan adikku sedang mencari Jing Yun. Aku ingin menyingkirkannya." Guanyong berkata dengan ketakutan, "Tapi Tuan Muda tertua, 1 jam yang lalu, Tuan Muda kedua datang ke camp kami. Dia mengatakan bahwa Jing Yun adalah saudaranya. Bawahan tidak diizinkan ikut campur." Bairi berkata dengan nada muram, "Aku hanya bertanya satu hal padamu. Lakukan seperti yang aku katakan. Apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, mulai sekarang kamu akan menjadi orang-orangku. Aku akan melindungi dirimu. Jika ada masalah, maka aku yang akan maju." Mendengar ini, Guanyong berpikir dalam hati, "Tuan Muda tertua itu kejam. Aku sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya." Memikirkan hal ini, Guanyong membungkuk dan berkata, "Tuan Muda tertua, tenanglah. Aku akan mengirim perintah untuk membiarkan 100.000 prajurit berkumpul dan berlatih." 3 jam kemudian, langit dipenuhi bintang. Guanyong memberikan sebuah surat pelatihan kepada semua prajurit di bawahnya. Pesan itu untuk memberitahu semua prajurit datang ke tempat pelatihan. Pada saat ini, di pavilion, wajah Baisu suram. Tinjunya mengepal dan melihat seorang prajurit bintang 9 di depannya. Dia berkata, "Apakah berita ini benar?" Prajurit itu menegaskan, "Tuan Muda kedua, itu benar sekali." Bawahan Tuan Muda tertua memasuki aula Jenderal Guanyong. Setelah beberapa saat, Jenderal Guanyong menyebarkan surat pelatihan yang diadakan besok. "Sangat bagus." Baisu tertawa dengan marah. Guanyong, aku juga secara khusus memberitahumu untuk tidak berpikir untuk menyerang Jing Yun, tetapi kamu masih berdiri di samping kakak laki-lakiku." Pada saat ini, Baisu dapat berpikir dengan jari kakinya bahwa setelah Bairi tidak dapat menemukan Tan Yun, Guanyong memerintahkan surat pelatihan. Tujuannya adalah untuk menemukan Tan Yun. "Apa yang harus dilakukan sekarang?" tanya prajurit itu. Baisu berkata dengan tegas, "Aku dan Jing Yun tidak akan berpartisipasi. Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka." "Tuan Muda kedua, itu sama sekali tidak mungkin." Prajurit itu berkata dengan cemas. Bagaimanapun, Guanyong adalah seorang jenderal dan perintahnya mewakili peraturan militer.
Ketika Baisu ingin mengatakan sesuatu, suara Tanyun terdengar di telinganya. Saudara Bai, jangan khawatir. Mulailah berlatih, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika aku tidak melanggar peraturan militer, Guanyong tidak punya alasan untuk menyerang diriku. Pada saat ini, di lantai 48 pagoda Ling Xiao, Tanyun yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dan ada rasa dingin yang dalam di matanya. Kemudian dia melihat api Hongmeng dan api es Hongmeng. Dia berkata, Yixin, Binger, kalian terus tinggal di sini untuk melahap api. Setelah setengah bulan waktu di dunia luar, aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Perang. Dalam waktu singkat ini, kalian harus melahap semua benih api dan meningkatkan ranah kalian. Pada saat itu, aku membutuhkan kalian untuk menghadapi musuh. Suara nakal dari Yixin terdengar. Tuan, dengan kekuatanmu, kamu dapat menghancurkan prajurit bintang 9 dengan mudah. Mengapa kamu masih membutuhkan aku dan Binger? Sebelum Tanyun dapat berbicara, suara dingin dan menyenangkan Binger terdengar. Tuan tidak dapat menggunakan semua tekniknya. Jika tidak, maka akan ketahuan identitasnya. Dan ketika kita muncul dalam bentuk api, kita tidak akan terlihat oleh orang lain. Lagi pula, ada terlalu banyak dewa yang tahu bagaimana mengendalikan api. Tanyun tersenyum sedikit. Binger benar. Jika aku menggunakan teknikku, aku secara alami tidak akan takut pada prajurit dewa. Tetapi aku tidak yakin bisa menang jika tidak menggunakan teknikku. Lagi pula, hal terpenting di camp militer ini adalah kejeniusan. Karena itu, aku membutuhkan kalian untuk membantuku menghabisi musuh. Baiklah, kalian cepat melahap api untuk meningkatkan kekuatan. Setelah nasihat, Tanyun menghilang dari udara tipis dari pagoda Ling Xiao dan segera muncul di dalam ruangan. Setelah dia meletakkan pagoda Ling Xiao di telinganya, dia mendorong keluar pintu dan memasuki kamar Baisu. Suamiku, Guanyong pasti akan merugikan dirimu. Kamu harus berhati-hati. Pengingat Sensubing terdengar di benak Tanyun. Ya, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Setelah transmisi suara Tanyun, dia mengepalkan tangannya dan berkata, kita akan berpartisipasi dalam camp pelatihan besok. Kamu tidak bisa kalah dari Bairi karena aku. Ini akan merugikan perjuanganmu di masa depan dalam merebutkan posisi tuan muda. Mendengar itu, Baisu berkata dengan cemas, Saudara Jing, aku tidak peduli. Aku hanya mengkhawatirkan dirimu. Mata Tanyun sedikit melembut. Dia mengucapkan kata demi kata. Saudara baik, kamu tidak perlu khawatir. Aku bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Keesokan harinya matahari terbit dan waktunya sudah dekat. 100.000 prajurit mengenakan baju perang, berdiri di 9 formasi menurut peringkat bintang. Pada saat ini, Guanyong berdiri tegak di atas altar lapangan latihan. Dia menatap 100.000 prajurit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kapten dari setiap bintang, apakah ada orang yang tidak hadir? Pada saat ini, Kapten prajurit bintang 1 berkata, Jing Yun tidak datang. Kapten prajurit bintang 9 berkata dengan jujur, Tuan muda kedua juga tidak datang. Guanyong berkata, Jing Yun ini yang baru bergabung dengan prajurit selama setengah bulan, sebenarnya tidak mematuhi perintah militer. Berikan perintah, Tuan muda kedua dan Jing Yun akan mendapatkan hukum militer. Tanpa menunggu kata-kata Guanyong selesai, sebuah suara acuh tak acuh datang dari luar lokasi. Apakah kamu salah waktu? 100.000 prajurit melihat ke belakang, menatap Tanyun dan Baisu datang berdampingan. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, masih ada 45 menit. Mengapa kamu ingin menghukum bawahanmu? Setelah itu, Tanyun melangkah ke jajaran prajurit bintang 1. Baisu menoleh ke Guanyong di altar, mendengus dingin, dan berdiri di jajaran prajurit bintang 9. Menghadapi bentakan Tanyun, Guanyong tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. Bagus, kamu anak kecil, berani menentangku seperti ini. Guanyong tidak menunjukkan ketidaksenangannya di dalam hatinya. Lagi pula, apa yang dikatakan Tanyun benar, memang benar waktunya belum tiba. Pada saat ini, Xiao Chen, salah satu prajurit bintang 1, mengirim transmisi suara pada Tanyun. Saudara Jing, semua prajurit bintang 1 mengkhawatirkan dirimu selama setengah bulan terakhir. Banyak orang sekarang ingin berurusan denganmu. Juga camp pelatihan ini mungkin terkait untuk dapat menemukan dirimu. Nanti kamu harus lebih berhati-hati. Aku khawatir seseorang akan mempersulit dirimu. Mendengar itu, Tanyun berkata pelan,
Terima kasih saudaraku telah mengingatkan diriku. Aku tahu bagaimana mengatasinya. Segera, setengah menit telah berlalu. Di altar, Guanyong menatap 100.000 prajurit dengan tatapan megah dan berkata dengan keras, setelah setengah bulan, keluarga Bai akan mengadakan pertempuran dewa perang setiap 100 tahun sekali. Pertempuran ini bukan hanya tentang kehormatan jenderal besar kita Bai Feng, tetapi juga moral dari 100 juta prajurit kita. Dalam 3.000 tahun terakhir, tidak ada prajurit di bawah Tuan Besar Bai Feng yang pernah muncul. Ini memalukan Jenderal Besar Bai Feng dan juga memalukan kita masing-masing. Oleh karena itu, tujuan hari ini adalah untuk meningkatkan pengalaman tempur kalian yang sebenarnya. Setelah setengah bulan, aku harap beberapa dari kalian akan mendapatkan gelar Dewa Perang. Jawab Tuan Muda ini, apakah kalian memiliki kepercayaan diri? Mendengar itu, ada keheningan di lapangan, dan sebagian besar prajurit menundukkan kepala mereka. Apakah kalian tuli? Guanyong berkata dengan tajam. Jawab aku dengan keras. Apakah kalian memiliki kepercayaan diri? 100.000 prajurit berkata serempak. Suaranya mengejutkan. Ya, kami memilikinya. Siapa yang tidak ingin menjadi prajurit dewa perang? Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemuliaan tertinggi? Tetapi setiap 100 tahun, hanya 9 dewa perang yang akan muncul dari 30 miliar prajurit. Dewa perang ini adalah dewa perang di setiap dewa bintang. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki potensi untuk menjadi dewa perang. Pada saat ini, Tanyun mendengarkan kata-kata Guanyong. Dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Ingin menggunakan latihan pertempuran yang sebenarnya untuk menghadapiku. Bagus, akan aku layani. Pada saat ini, Guanyong mengangguk puas. Aku akan berbicara tentang aturan pertempuran yang sebenarnya. Prajurit bintang 2 hingga bintang 8. Di antara setiap bintang, pilih lawanmu sendiri. Prajurit bintang 1 dan prajurit bintang 9 akan bertempur. Tujuan Guanyong jelas, membiarkan prajurit bintang 9 datang untuk menghancurkan Tanyun. Bai Su melihat tujuannya setelah dia mendengarnya, dan dia menyampaikan suara kepada Guanyong tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Cepat dan ganti aturan. Jika tidak, Tuan Muda ini akan menghabisimu. Mendengar itu, Guanyong sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, dan dia kembali normal. Dengan wajah pucat, dia berkata, aku mengubah aturan. Biarkan prajurit bintang 8 membimbing prajurit bintang 1. Tanpa menunggu kata-kata Guanyong selesai, suara mengancam Bai Su bergema di benaknya lagi. Prajurit bintang 8 itu terlalu tinggi. Cepat ganti. Guanyong berkata, aku merasa bahwa prajurit bintang 1 terlalu lemah di depan prajurit bintang 8. Jika prajurit bintang 8 itu sedikit ceroboh, dia mungkin secara tidak sengaja melukai prajurit bintang 1. Prajurit bintang 7 akan memandu bintang 1 dalam pertempuran yang sebenarnya. Para prajurit bintang lainnya akan berlatih tempur sendiri. Pada saat ini, 100.000 prajurit sedikit bingung. Mengapa Mayor Jenderal mengubah aturan satu demi satu? Ketika semua orang bingung, Bai Ri berkata, Guanyong, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda tertua, tenanglah. Guanyong berkata melalui transmisi suara. Tuan Muda kedua mengancamku, jadi aku hanya bisa mengatur prajurit bintang 7 melawan Jing Yun. Jangan khawatir, Jing Yun akan mati hari ini. Ya, rasa dingin melintasi mata Bai Ri, dan dia berkata melalui transmisi suara, atur prajurit terkuat di antara bintang 7, buat kecelakaan untuk menghabisi Jing Yun, dan balas dendamkan saudaraku Cukong. Tuan Muda tertua, masalah ini akan ditangani. Setelah transmisi suara Guanyong, dia mengirim transmisi suara pada prajurit bintang 7 dengan ketinggian sekitar 10 kaki dan tubuh penuh otot. Dasan, kamu akan membimbing Jing Yun nanti. Ingat, buat kecelakaan untuk menyingkirkannya. Setelah ini selesai, kamu pasti akan diberi hadiah. Dasan mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Setelah itu, Guanyong memerintahkan latihan tempur yang sebenarnya dimulai. Segera, lebih dari 7.000 prajurit bintang 7 berjalan menuju tim prajurit bintang 1. Prajurit bintang lainnya mencari lawan mereka, menyebar dan bertarung di lapangan percobaan yang besar. Bai Ri berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Bai Su. Dia tersenyum dan berkata, adik kedua, kita sudah lama tidak berdiskusi. Bagaimana kalau kita bermain hari ini? Seringai muncul di sudut mulut Bai Su. Baiklah kakak.
Begitu dia selesai berbicara, Baisu memutar tangan kanannya, dan pedang guntur bermotif biru muncul di tangannya. Melihat pedang petir bermotif biru di tangan Baisu, Bairi sangat marah, karena pedang ini adalah pedang dewa yang digunakan oleh Bai Feng ketika ia masih muda. Aku telah menunjukkan niat untuk menginginkan pedang ini di depan ayah beberapa kali, tetapi ayah pada akhirnya memberikannya kepada Baisu. Cahaya ungu melintas di antara jari-jari Bairi, dan pedang dewa ungu muncul di tangannya, menusuk ke arah tenggorokan Baisu seperti kilat. Setelah itu, Baisu dan Bairi bertarung dengan sengit bersama-sama. Pada saat ini, Dasan dengan wajah cemberut mendatangi Tanyun dan berkata dengan suara terendam, "Siapa namamu? Izinkan aku membimbingmu dalam latihan." Tanyun mencibir dalam hatinya. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan senior. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya." Dasan berkata dengan keras, "Kamu menyerangku dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan menyesuaikan kekuatanku dengan tepat untuk menghadapimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Dasan berkata, dia sudah mengambil keputusan, dan selanjutnya dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk menghabisi Tanyun dengan satu pukulan. Sampai sini dulu ya guys ya. Gimana ya? Kampret memang si ini ya, Bairi dan Guanyong. Itu Bairi sama Guanyong aja kalau tampolan-tampolan nama Tanyun turu mereka guys. Ya udah ya. Mimin masih nunggu banget nih, kapan sih pertempuran Dewa Perang diadakan, biar Tanyun tuh ngacak-ngacak ya, akhirnya naik jabatan lebih tinggi. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.